Teknik Indramayu bikin plan industrinya di Politeknik Negeri Indramayu. Jadi mahasiswa magang itu nggak usah keluar dari Politeknik Negeri Indramayu karena industrinya yang masuk ke Politeknik Negeri Indramayu. Ini sejarah Politeknik Negeri Indramayu. Kami didirikan tahun 2008, Bapak Ibu sekalian. Saat itu ada perjanjian kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Pemda Indramayu. Jadi Kementerian Pendidikan waktu itu memiliki program mau mendirikan politeknik di semua kabupaten. Pilot projectnya ada 14 politeknik, salah satunya adalah Politeknik Negeri Indramayu. Saat itu karena didirikan oleh Pemda, maka kami menjadi politeknik swasta yang di bawah naungan Pemda dan Kementerian Pendidikan. Seiring berjalan waktu di tahun 2024, berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan waktu itu, kami dinilai layak untuk dialih kelola menjadi politeknik negeri. Sehingga mulai tahun 2014, Politeknik Indramayu waktu itu berubah status menjadi Politeknik Negeri Indramayu. Saat ini kami di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di bawah arahan Mas Menteri Nadiem Makarim. Di tahun 2018 kita menaikkan status akreditasi beberapa prodi-prodi awal kami semuanya mendapatkan akreditasi B, dan sampai hari ini di tahun 2021 kami juga baru membangun fasilitas tambahan gedung yang di belakang student center 7 lantai dan fasilitas labnya yang ada di dalam. Jadi fasilitasnya boleh Bapak Ibu sekalian nanti kalau mau lihat-lihat boleh silahkan keliling di Politeknik Negeri Indramayu. Di tahun 2023 mulai tahun ini kami ada 2 program studi baru. Jadi kalau anak Bapak Ibu masuk ke program studi teknologi rekayasa instrumentasi kontrol itu baru angkatan pertama. Jadi baru tahun ini kita buka. Tapi peluangnya besar Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kebutuhan industri itu hampir semuanya membutuhkan lulusan instrumentasi dan kontrol, terutama di daerah minyak dan gas bumi itu hampir semuanya membutuhkan lulusan tersebut. Jadi anak Bapak Ibu walaupun lulusan pertama tadi ini akan menjadi proyek besar kami. Yang kedua, sarjana terapan sistem informasi kota cerdas itu juga lagi berkembang Bapak Ibu sekalian. Indonesia sekarang itu sedang menerapkan smart city di semua kabupaten kotanya, sehingga kebutuhan ini itu sebenarnya pasti akan banyak dibutuhkan terutama di pemerintahan. Jadi memang program-program studi yang kami bangun itu berdasarkan analisis kebutuhan pasar yang akan dibutuhkan mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang. Hari ini memang belum ada. Kita merencanakan itu untuk 3 tahun, 4 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena anak Bapak Ibu sekalian itu masuk sekarang, lulusnya kalau sarjana 4 tahun yang akan datang. Nah, ketika mereka lulus, kebutuhan pasarnya sudah ada. Sehingga sebelum pasarnya ada, kita siapkan dulu. Nah, setelah 3 tahun atau 4 tahun lagi kebutuhan pasarnya banyak, anak Bapak Ibu sekalian itu bisa langsung cepat masuk ke industri. Perencanaannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini akreditasi institusi kami sudah baik. Fasilitas kami semuanya kami ada 11,66 hektar di area ini. Kita nyebutnya area utama ini. Itu ada 6,5 hektar di belakang. Kalau Bapak Ibu tahu ada embarkasi haji di belakang.
di pagarnya, samping kiri, samping kanan pagarnya itu tanah Politeknik Negeri Indramayu sampai sepanjang pagar embarkasi haji. Jadi sepanjang embarkasi haji pagarnya itu berbatasan langsung dengan tanah Politeknik Negeri Indramayu. Belum kami kembangkan di sana, kita fokus di area satu dulu, area sini untuk memenuhi fasilitas yang ada di area utama ini. Ini program studi yang kami punya, 8 program studi yang kami punya, D3 Teknik Mesin, D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara, D3 Teknik Informatika, D3 Keperawatan, Sarjana Terapan Perancangan Manufaktur, Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak, Sarjana Terapan Sistem Informasi Kota Cerdas, dan Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Ini sistem pendidikan yang ada di Politeknik Indramayu. Kami selalu menyebutnya dengan Industrial Based Politeknik. Jadi politeknik yang selalu berbasis dengan industri. Untuk program Diploma 3, kami susun kurikulumnya 3 semester pertama itu mereka belajar teori di kampus. Jadi mereka belajar teori-teori dasar di kampus. Setelah itu 1 atau 2 semester berikutnya mereka akan dikirim ke industri untuk magang di industri. Magang di industri, nanti mereka belajar aplikasi di industrinya seperti apa. Setelah itu 1 semester berikutnya mereka balik ke kampus untuk melaksanakan atau menulis tugas akhir mereka. Setelah itu baru lulus. Harapan kami 1 atau 2 semester mereka di industri itu bisa menjadi bahan mereka untuk memberikan servis ke industri bahwa saya bisa bekerja, saya dapat bekerja, sehingga ketika pulang lagi ke kampus, harapan kami mereka sudah dapat lembar untuk diterima kerja di industri tersebut. Balik lagi, kalau mahasiswanya semangatnya bagus, kerjanya bagus, industri pun ngapain nyari-nyari di yang lainnya, sudah datang aja, sudah kelihatan. Kita kasih icip-icip 1 sampai 2 semester. Untuk yang sarjana terapan prosesnya hampir sama, tapi 5 semester itu kita kasih teori-teori dasar nanti. Jadi 5 semester awal itu kita kasih teori dasar, 2 semester berikutnya itu mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus. Bisa jadi nanti magang di industri, terus tadi bisa pertukaran pelajar, bisa nanti misalkan abdi ke desa dan sebagainya. Ada banyak program yang kita siapkan. 3 semester berikutnya mereka untuk melaksanakan pembelajaran di luar kampus. Kenapa? Aplikasinya mereka siap untuk beradaptasi dengan dunia nyata. Kita kasih pembelajaran untuk beradaptasi dengan dunia sebenarnya. Ini sama, jadi kami berusaha program-program pendidikan kami itu kita setarakan dengan industri yang ada. Ketika industrinya sudah beralih, misalkan saat ini motor atau mobil itu sudah beralih ke motor dan mobil listrik. Nah, ketika industrinya beralih, maka program studi yang ada di tempat kita juga akan alihkan teknologinya ke arah teknologi yang baru dan yang lain sebagainya. Semuanya akan siapkan ketika ada peralihan teknologi dan sebagainya, kita akan siapkan untuk beralih kurikulumnya ke kebutuhan industri saat ini ya, Pak. Dosen kami semuanya ada 80 orang, Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar memang masih magister S2, 76 orang. Yang S3 kami baru 3 orang dan sedang S3 1 orang.
Ini persaingan masuknya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ada yang merah dan kuning. Di awal-awal sebelum 2014, sebelum penegrian, kuning dan merah itu identik sama. Jadi siapa yang daftar bisa masuk ke Politeknik Negeri Indramayu. Di mulai 2015 ke atas, kuning agak jauh di depan, jadi lebih tinggi dibandingkan yang merah. Merah itu adalah kuota kami. Jadi kami hanya tahun ini hanya mempersiapkan kuota sekitar 695. Tapi pendaftar tahun ini itu ada 2.300-an, 2.400-an. Itu memang menurun dari tahun lalu. Trennya biasanya tahun ini menurun, tahun depan naik, tahun depannya menurun lagi, tahun depannya naik. Trennya agak sulit, tapi masih stabil di angka yang di atas pendaftar, dan pendaftar masih di atas kuota yang kami siapkan. Jadi kalau dihitung-hitung ya sekitar 1:4 lah, 1:4 atau 1:5 itu rata-rata. Tapi ada prodi yang memang persaingannya jauh, bisa 1:10. Ada yang prodi memang persaingannya masih rendah, 1:3, 1:2. Itu terutama yang prodi-prodi baru itu masih rendah persaingannya. Tapi rata-rata ya sekitar 1:4, 1:5 lah. Artinya anak Bapak Ibu itu satu orang bisa menyisihkan 4 orang yang lain, kira-kira seperti itu. Kan kalau tadi saya bilang industrinya mana? Nah, ini yang sudah kerjasama dengan kita untuk prodi informatika dan bidang informatika. Ini ada banyak industri yang sudah kerjasama dengan kita. Ini untuk industri yang teknik mesin, bagi anak Bapak Ibu yang teknik mesin berkesempatan untuk magang di industri tersebut. Ini yang teknik pendingin dan tata udara. Kita juga punya banyak industri yang sudah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Indramayu. Prodi perawatan ini sekitar Indramayu Cirebon, tapi akan dikirimkan sampai Purwokerto, Magelang, Semarang, salah. Itu mungkin nanti ketika magang industri, Bapak Ibu sekalian harus siap ketika dikirim ke Semarang, dikirim ke Purwokerto, dikirim ke Magelang, nanti kan biaya makan dan sebagainya mungkin akan berbeda ketika dia di Indramayu. Untuk biaya makan dan minumnya anak-anak itu pemilihan anak dari diri. Pengenalnya dulu menurut saya, nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu informasi akademik Politeknik Negeri Indramayu yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik yang terhormat Bapak Tasif STMT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang. Indramayu sekarang sudah berubah. Yang dulunya adalah RCTI, Rangga Cilik Turunan Indramayu. Jadi rakyat cilik, rakyat cerdas turunan Indramayu. Jadi dengan diadakan survei, sekarang Indramayu sudah mulai meningkat pendidikannya, terutama pendidikan tingginya, karena salah satunya di Indramayu ada Politeknik Negeri Indramayu. Satu-satunya politeknik negeri di wilayah Pantura. Kalau Subang kan di Pantura tapi di alas, di hutan, karena di Pondanas di Jawa. Jadi Politeknik Negeri Indramayu itu dititipi untuk penyiapan kawasan industri rebana. Industri rebana itu adalah di kawasan nanti Majalengka, Indramayu, ya, Subang dan Subang. Jadi wilayah kita akan menjadi kawasan industri. Bentar lagi kita akan ada petrochemical di Balongan, di Majalengka. Dan wilayah-wilayah hutan di sana, Nusantara, itu akan dibangun industri-industri.